Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Khairia Lubis dengan NIM 1202080005 akan mempresentasikan makalah individu ilmu pendidikan mengenai permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Adapun yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Khairia Lubis, NIM 1202080005. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah individu ilmu pendidikan mengenai permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha ataupun proses yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dalam proses belajar sehingga mempermudah siswa mendapatkan pemahaman ataupun kemampuan baru dalam hidupnya. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring ialah sebuah pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet yang bertujuan untuk memunculkan interaksi dalam pembelajaran. Kemudian adapun pengertian pandemi COVID-19. Coronavirus disease 2019 atau sering disebut dengan COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda-tanda gejala umum infeksi COVID-19 ini antara lain gejala gangguan pernapasan akut, kemudian seperti demam, batuk, sesak napas. Kasus COVID-19 ini di Indonesia semakin bertambah semakin hari. COVID-19 ini mengakibatkan global yang berlangsung hingga saat ini, yaitu dampak di antara lainnya dirasakan pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Salah satu dampak COVID-19 yaitu hampir di seluruh dunia memutuskan untuk menutup sekolah, baik dari tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Indonesia juga mengambil keputusan untuk pembelajaran pada sistem daring. Kemudian selanjutnya, adapun faktor-faktor yang menghambat pembelajaran daring, yaitu diantaranya yang pertama ada jaringan internet yang lambat. Jaringan internet yang lambat ini menjadi salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa. Jaringan pada pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat untuk mengingat media yang digunakan berupa Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi untuk menghadiri video conference tersebut membutuhkan jaringan internet yang kuat agar proses pembelajaran tetap lancar dan tidak terkendala dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu harga kuota internet yang mahal. Selain jaringan internet yang sangat lambat, terutama masalah atau terkendala yang dihadapi mahasiswa dan siswa, yaitu salah satunya harga kuota internet yang mahal ini. Bagi sebagian orang, apalagi yang tinggal di daerah pedalaman gitu ya, tentunya harga kuota internet ini menjadi salah satu penghambat, di mana yang dulunya
eh, para siswa ataupun mahasiswa hanya datang ke sekolah lalu belajar. Nah, sekarang para siswa ataupun mahasiswa harus menyiapkan paket internet terlebih dahulu untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu adalah lokasi rumah yang tidak menjangkau jaringan internet. Maksudnya di sini yaitu seperti umumnya masyarakat Indonesia itu banyak yang masih tinggal di daerah pedalaman, sehingga susah untuk mengakses internet. Kemudian yang keempat yaitu media pembelajaran yang digunakan pada guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Dari mana konten materi yang disampaikan guru melalui media mungkin belum sepenuhnya efektif dikarenakan materi belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. Maka hanya memahami materi berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Kurangnya pengetahuan mengenai platform-platform yang menunjang pembelajaran tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran. Siswa akan merasa jenuh karena pembelajaran hanya menggunakan aplikasi itu terus-menerus. Kemudian adapun yang kelima yaitu pembelajaran dominan belum interaktif. Maksudnya di sini yaitu sebagai seorang guru pun merasa kesulitan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Sebagian siswa benar-benar aktif dalam pembelajaran daring, dan adapun sebagian yang hanya mengikuti pembelajaran sebagian saja. Nah, tidak full ikut pembelajaran daring. Misalnya dia sambil mengerjakan aktivitas lain pada saat pembelajaran, sehingga membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Adapun selanjutnya yaitu karakter ataupun perilaku para murid yang sulit dipantau. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak kepada guru dalam proses pembelajaran daring karena guru tidak leluasa memantau perkembangan anak secara keseluruhan. Mengontrol anak dari jarak jauh adalah sebuah keterbatasan bagi guru, ditambah lagi siswa yang jarang dibimbing oleh orang tuanya, dan juga kurangnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan siswa, sehingga proses pembelajaran tidak terlaksana secara maksimal. Yaitu selanjutnya, pembelajaran cenderung menugas online. Maksudnya di sini yaitu pengerjaan tugas yang dilakukan sepenuhnya di rumah membuat peserta didik merasa tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak, sehingga siswa malas untuk mengerjakan tugas, lalu alih-alih menunda-nunda pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya itu tugas yang diberikan pada murid menumpuk. Menumpuknya tugas pada murid ini dikarenakan para siswa mengerjakan tugas atau melihat tugasnya itu dari HP gitu ya, dengan diakses internet. Nah, yang ada di HP itu tuh bukan hanya pembelajaran saja, melainkan juga ada game. Nah, dari situ terkadang banyak siswa yang terlena atau tergoda dengan adanya game di HP. Nah, jadi membuat siswa menunda-nunda dan malas untuk mengerjakannya, sehingga tugas yang diberikan dari guru tersebut banyak dan menumpuk. Adapun solusi dari permasalahan yang ditimbulkan dalam pembelajaran daring ini bisa dipaparkan seperti yang pertama, jaringan internet yang lambat. Nah, pemerintah harus menyediakan WiFi untuk masing-masing desa ataupun masing-masing sekolah agar para siswa dapat belajar online dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mahalnya kuota internet, Dinas Pendidikan harus menyediakan kuota untuk masing-masing siswa agar dapat belajar online dengan baik. Yang ketiga, lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan. Nah, solusinya yaitu apabila
Minimalis kuota internet diatasi bergabung dengan temannya yang punya WiFi rumah. Nah, maksimum 3 siswa mematuhi protokol kesehatan. Kemudian adapun selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Nah, di sini guru dapat menggunakan Quizy atau platform pembelajaran yang lain yang telah dapat ditemukan di aplikasi Play Store. Kemudian selanjutnya yaitu mengupayakan penggunaan media daring variatif yang bisa untuk interaktif. Nah, seperti menggunakan e-learning ataupun situs pembelajaran yang dapat siswa itu dapat berdiskusi dalam platform tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom meeting, Google, atau webinar, dan lain-lain, agar karakter atau perilaku para murid terpantau. Kemudian selanjutnya, solusinya yaitu materi yang disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu, agar guru tidak kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran secara daring ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengumpulkan tugas tidak terlambat. Nah, bila tugas yang sudah diterima segera dikoreksi atau dinilai dan hasilnya segera diinfokan kepada para murid. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.